Seyogianya tiada yang diucapkan tentang keluarga kita selain kebaikan. Tiada yang ditiru selain kemuliaan. Tiada yang diperbincangkan selain kehormatan. Seorang ahli ikhlas akan menyembunyikan amal-amalnya dari pandangan manusia sebagaimana dia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Keuntungan itu tidak selalu berwujud materi, boleh jadi terhalangnya dari materi adalah keuntungan bagi kita untuk mendapatkan ilmu dan hikmah yang lebih berharga. Kesuksesan adalah jatah semua orang, namun tidak semua orang tahu cara mendapatkan kesuksesan itu secara benar. Waktu adalah modal utama dalam hidup kita, maka berbahagialah bagi siapapun yang pandai mengatur dan memanfaatkan waktu sehingga tidak berlalu sia-sia. Untuk mencapai derajat ahsan tidaklah mudah, tapi kita bisa belajar sejak sekarang dengan cara tetap berbuat baik tanpa menghitung untung ruginya. Tanda orang sukses itu adalah ketika ia diberi sesuatu, baik berupa kesempitan ataupun kelapangan selalu membuatnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang menginginkan perubahan dalam dirinya terjadi dengan cepat, kuncinya adalah membangun keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya malang bagi mereka yang tidak mampu menjaga lidah. Bagaikan pisau yang akan menyayat siapapun yang tidak pandai menggunakannya. Seseorang tidak mendapatkan dari apa yang dia harapkan, tetapi akan mendapatkan dari apa yang dia kerjakan. Seringkali terasa berat untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Jika mampu melakukannya berarti kita memiliki keikhlasan yang hakiki. Seorang yang disukai siapapun adalah orang yang mampu membagi kebaikan yang dimilikinya. Seni yang paling baik dalam bersilaturahmi adalah banyak-banyak untuk mengingat dan mengakui kekurangan dan kesalahan sendiri. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang masih memiliki kepekaan, karena andai kata kita kehilangan kepekaan yang akan kita hadapi adalah kesulitan-kesulitan. Semoga hari-hari yang kita jalani membuat kita semakin mengenal pencipta kita yang telah mengurus diri kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala sumber kebahagiaan bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujamkan keindahan dalam hati, dan tiada yang lebih indah dari mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ciri ikhlas adalah tidak suka menonjolkan diri, memamerkan diri, dan menyebut-nyebut amalnya. Saat kita melakukan ketaatan, sebenarnya kita sedang mempersiapkan kebahagiaan. Rontoknya iman terjadi pelan-pelan, terkikis sedikit demi sedikit sampai akhirnya tanpa terasa habis tandas tanpa sisa. Untuk itu waspadalah. Persoalan adalah bagian dari realitas hidup. Menyesali persoalan hanya akan menambah persoalan menjadi lebih rumit. Pernahkah kita bertanya sudah sempurnakah iman kita? Maka bersyukur dan bersabar adalah salah satu pertanda kesempurnaan iman seseorang. Pada dasarnya orang yang sukses adalah orang yang paling berhasil menata diri, pikiran, mata, dan mulutnya sehingga hidup di jalan yang tepat yaitu jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin berlindung kepadanya. Masalah sebesar apapun tidak akan menggoyahkan keyakinannya, sebab ia adalah karunia.
Orang yang paling mulia di antara manusia adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan paling siap menghadapinya dengan bekal amal soleh. Orang yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang berhasil membaca, menggali dan memompa potensi diri, hingga bisa berbuat yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ikhlas adalah orang yang berkarakter kuat, sikapnya tidak dipengaruhi oleh ada atau tiadanya penghargaan manusia. Modal utama kita adalah kredibilitas diri kita sendiri. Kunci kredibilitas itu sebenarnya hanya satu, jujur. Merupakan sifat manusia jika diberi pujian atas keberhasilannya maka dia akan merasa senang. Wajarkah? Sebenarnya, yang layak mendapat pujian hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa diri tidak sempurna itu wajar. Yang tidak wajar adalah menyesali dan tak dapat menikmati hidup karenanya. Meraih keikhlasan tentu tidak mudah. Tapi kita harus berlatih, sebab tanpa ikhlas kita tidak akan memperoleh pahala ibadah dan ketenangan. Menguatkan kaum laki-laki tanpa wanitanya akan memunculkan ketidakstabilan. Keduanya harus sama-sama dikuatkan. Mari kita membangun kebajikan. Sebab jika semua orang ingin merusak, lalu hendak kemana kita mencari tempat hidup? Kita tidak pernah bisa mengubah negeri ini sebelum kita berani mengubah diri, dan kita tidak bisa merubah diri sebelum berani jujur melihat kekurangan diri kita sendiri. Keuntungan lain dalam berbisnis adalah bertambahnya ilmu, pengalaman dan wawasan. Ketika kita makin mengerti betapa besarnya penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kian tidak berarti penghargaan yang kita terima dari manusia. Kesuksesan sejati adalah ketika kita berhasil meyakinkan bahwa semua yang diperoleh pada dasarnya bersumber dari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesuksesan hanyalah milik orang yang amat gigih mengubah dirinya, dan tidak akan terjadi perubahan kecuali pada orang yang berani melihat kekurangan pada dirinya sendiri. Kejatuhan kita di sisi manapun adalah kalau kita tidak sanggup serius memimpin diri sendiri. Kekuatan seseorang untuk berhenti dari perilaku buruk yang diperbuatnya akan menjadi salah satu kunci sukses dalam memburu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter kepemimpinan itu adalah mempengaruhi. Saat ini kita butuh orang yang pandai mempengaruhi ke jalan kebaikan. Jangan sia-siakan kesempatan dan kekuatan untuk berbuat percuma, sebab kita akan menyesal di belakang hari nanti. Jangan jadikan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat menyembunyikan diri kita dari kemalasan dan kegigihan berikhtiar. Hidup menjadi indah ketika kenyataan sesuai harapan, tapi tidak selamanya akan demikian. Karena itu siap sedialah dengan apapun kenyataan. Hati-hatilah dengan segala kelebihan yang kita miliki, karena seringkali itulah yang menyebabkan tergelincirnya kita ke dalam kemaksiatan yang menyesatkan. Formula kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya adalah untuk selalu membela kejahatan orang lain dengan cara dan sikap terbaik yang kita lakukan. Bila memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta. Namun jika memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Banyak orang menginginkan kebahagiaan, namun seringkali justru sebaliknya yang dialami. Sebab dia salah dalam memahami arti kebahagiaan itu sendiri. Wujudkan setiap niat baik itu sesegera mungkin, jika ditunda mungkin kita tidak punya kesempatan lagi. Tugas pemimpin rumah tangga selain mengendalikan, juga mengatur, menentukan arah, dan mengawasi sistem untuk mencapai tujuan. Tidak pernah ada koreksi yang paling aman selain koreksi dari keluarga sendiri,
karena mereka adalah darah daging kita. Kita harus melatih hati kita agar tidak terlalu sensitif. Hati yang terlatih dan kuat akan terpelihara dari segala macam bentuk dendam kesumat. Para pembohong akan dipenjara oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bersabar dalam kemudahan, kesuksesan, dan pujian itu lebih berat dibandingkan sabar dalam kesempitan. Hati menjadi resah dan gelisah ketika kita terbiasa berandai-andai dalam menyikapi persoalan hidup. Orang serakah tidak akan merasakan lezat dan manisnya kenikmatan. Dia bagaikan orang makan yang tidak pernah merasakan kenyang dan nikmatnya makan. Orang yang diangkat memegang amanah jabatan sedang ia tidak memintanya, akan dapat banyak pertolongan dalam tugasnya. Bisnis yang tidak menjadi amal, tidak menjadi ilmu, dan memutuskan silaturahmi, walaupun menghasilkan uang tetapi itu semua sesungguhnya adalah bencana. Sebuah musibah akan menjadi kenikmatan jika kita berhasil menyikapinya dengan syukur, sabar dan tawakal serta mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Tidak ada penghinaan yang akan membuat kita sengsara, jika kita jadikan hal itu sebagai ladang amal untuk meningkatkan kemuliaan dengan memaafkan dan sabar. Kemampuan merasakan nikmat sabar tergantung sejauh mana keimanan kita terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Sungguh bahagia apabila setiap manusia saling berlomba melayani, membantu, menghormati dan membahagiakan saudaranya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.